Nyawa tidak akan bisa Anda beli, Pak. Dan perlu diketahui juga, kalau saya dan Feby tidak meminta bayaran sedikit pun. Jadi tolong jangan bicara seenaknya dengan tugas kami ini. Tak usah munafik. Mana ada orang yang tak mau uang, apalagi orang-orang desa seperti kalian. Sudah, kalian tak perlu berdebat. Sekarang kita harus bagaimana? Potong sang nakhoda menengahi. Tampaknya ia cukup terganggu mendengar perdebatan tadi yang menurutnya tidak ada untungnya, tapi malah mengarah ke arah diskriminasi. Kan saya sudah perintahkan mereka untuk turun ke sungai. Nanti bayarannya akan saya tambah 2 kali lipat, sahut Chris menegaskan ucapannya sebelumnya. Baiklah kalau begitu, siapa yang akan turun? Tanya sang nakhoda meminta kepastian. Saya, sahut salah seorang anggota PJB yang tadi memang sudah bersiap untuk turun. Baiklah kalau begitu, lakukan sekarang. Anda yakin melakukan hal ini? Apa sebaiknya tidak menunggu dulu hingga tanda bahaya sudah lewat? Ucap Feby sebelum orang tadi mulai masuk ke air. Tenang saja, kami sudah dilatih untuk ini. Lagian tanda bahaya kalian itu tidak terlalu masuk akal. Masa kalian percaya hanya pada sebilah mandau saja? Ropi hanya menarik napas panjang. Ia dan Feby tak dapat berbuat apa-apa lagi. Sementara Chris terlihat puas karena apapun perintahnya akan diikuti oleh siapa saja. Sementara itu pada saat yang sama di desa Batua kembali geger. Tapi kali ini bukan karena ulah si makhluk misterius, tapi berasal dari beberapa orang warga yang mendadak sakit aneh. Sontak hal ini membuat sibuk orang-orang seisi desa, terutama untuk 2 orang pria yang bertugas sebagai hansip. Mereka harus bergerak ke sana-sini mengantar dan mengawal orang-orang sakit untuk berobat ke seorang mantan apoteker muda yang sok membuka tempat praktek dengan tanpa adanya pengalaman yang memadai. Ayo bawa masuk pasiennya, ucap sang mantan apoteker muda yang bernama Rifki itu dengan gaya kedokter-dokterannya. Menurut kamu ini sakit apa, Ki? Tanya salah seorang hansip yang bertuliskan nama Reno di dadanya itu dengan dahi berkerut. Ini hanya penyakit demam biasa. Obat-obat racikan ajaibku pasti akan ampuh untuk mengobatinya, sahut Rifki penuh percaya diri. Tapi yang sakit cukup banyak dan menular begitu cepat. Apa obatnya cukup? Tanya Reno lagi dengan raut wajah khawatir. Tenang saja, obatku masih cukup untuk 10 orang lagi. Iya, tapi ini kami mau menjemput lagi orang-orang yang sakit dari ujung desa. Silahkan, saya buka 24 jam. Dan nanti obat-obatnya akan saya racik lagi. Baiklah kalau begitu kami permisi dulu. Iya silahkan. Lalu tanpa membuang waktu lagi, 2 orang hansip tadi segera bergegas pergi. Dan selama dalam perjalanan mereka tentu saja terlibat berbagai obrolan. Tampaknya malam ini kita begadang, Ren, ucap Yaru sambil menyeka keringat di dahinya. Iya, tadi kita sempat sibuk gara-gara teror makhluk misterius itu. Sekarang malah mengurus orang-orang yang sakit, sahut Yaru dengan cepat. Ya mau bagaimana lagi? Ini kan tugas kita untuk membantu dan mengawal warga. Iya, namun aku masih bingung dengan sakitnya para warga itu. Dan aku pun takut kalau nanti kita berdua akan tertular juga. Kalau menurut aku kita tidak akan tertular. Memangnya kenapa? Apa kamu tidak memperhatikan tadi? Kalau yang sakit itu hanyalah warga yang ternak-ternaknya mati gara-gara makhluk misterius itu saja. Iya juga ya. Aku baru tahu sekarang kalau yang tertular itu pun adalah warga yang ternaknya mati gara-gara makhluk misterius itu. Nah, jadi sekarang kamu mulai yakin kalau warga yang mendadak sakit itu ada hubungannya dengan makhluk misterius pemangsa ternak itu kan? Iya. Dan gawat kalau begitu. Bagaimana kalau kita sekarang? Pak Reno, Pak Yaru, tunggu.
teriak Rifki yang tiba-tiba berlari mengejar mereka. "Ada apa, Ki?" tanya Yaru dan Reno secara bersamaan. "Tolong saya." "Memangnya ada apa?" "Entahlah, para pasien saya mendadak berubah." "Berubah bagaimana? Nanti saya ceritakan. Sekarang tolong bawa saya ke tempat yang aman." "Aneh, memangnya ada apa sih?" gumam Yaru dan Reno sembari saling berpandangan dengan heran. Sementara itu pada saat yang bersamaan, rombongan Dokter Lisa yang masih belum bisa melanjutkan perjalanan itu pun sedang menghadapi keadaan yang menegangkan juga. Saat itu dari arah hutan mulai terdengar seperti suara gemuruh yang semakin lama semakin banyak dan mendekat ke arah mereka. Feby maupun Ropi pun tidak paham suara apakah itu, sebab itu sama sekali bukan suara gemuruh angin maupun hujan, tapi cenderung mirip seperti suara gemuruh tawon. "Menurut kamu itu apa, Vi?" tanya Feby dengan tegang. "Aku tidak tahu, Bi. Tapi yang jelas semakin dekat suara itu, semakin membuat mandoku ini panas dan bergerak-gerak sendiri," sahut Ropi sembari memperlihatkan mandaunya yang memang terlihat bergerak-gerak seolah mau pergi sendiri dari sarungnya. "Wah, tanda yang sangat tidak baik itu, Vi," sentak Feby semakin tegang. "Iya, benar-benar sangat tidak baik, Bi. Sebaiknya sekarang kamu suruh anggota PJB itu cepat-cepat menyingkirkan pukat yang tersangkut itu. Atau kalau tidak, suruh dia naik saja sekarang. Aku mempunyai firasat yang benar-benar tidak baik dengan nasib kita," ucap Ropi dengan suara agak bergetar, menandakan jika ia pun sekarang mulai ketakutan juga. Beberapa menit berlalu, akhirnya suara gemuruh tadi tiba juga di dekat mereka. Namun tak ada satupun dari mereka yang melihat sesuatu. Yang terlihat hanyalah gumpalan kabut menyelimuti tempat itu dengan sangat cepat. "Ada apa ini?" bisik Feby pelan kepada Ropi. "Entahlah," geleng Ropi dengan penuh kebingungan. "Aku belum pernah melihat hal yang seperti ini sebelumnya." "Aku juga. Apa ini yang orang tua dulu bilang asap api karyau?" Teman-teman, maaf ya kalau dalam pelafalannya salah penyebutan. Kalau yang tahu dari teman-teman, tolong ditulis ya di kolom komentar pelafalan yang benarnya. "Entahlah, Bi, karena kalau ini adalah asap api karyau, kabutnya tidak akan sepekat ini. Jadi ini mungkin sesuatu yang baru dan berbeda." "Lalu kita harus berbuat apa?" "Kita lihat dulu apa yang akan terjadi. Kalau ini nanti akan membahayakan rombongan, maka kita berdua harus melakukan sesuatu." "Baiklah kalau begitu. Oh ya, orang yang tadi di air sudah naik belum?" "Belum, masih sedikit lagi katanya." "Wah, sebaiknya suruh dia naik dulu. Aku tadi sempat melihat tanda-tanda pergerakan ikan tapa di sana," ucap Ropi sembari menuju ke arah tepian kiri sungai yang sekarang sudah mulai tertutup kabut. "Iya, akan segera aku lakukan, Vi," sahut Feby sembari buru-buru menuju ke buritan kapal dan menyuruh orang yang berada dalam air tadi untuk naik. Namun saat Feby mencoba membujuknya, Chris malah berusaha mencegahnya. "Saya sudah membayar mahal mereka, jadi biarkan mereka menyelesaikan tugasnya," sentak Chris dengan kesal. "Saya tahu, Pak, tapi kalau mereka mati, apa Anda juga mau bertanggung jawab dan membayarnya?" sahut Feby dengan cepat. Mendengar ini, Chris jadi terdiam sejenak. Tampaknya kalimat Feby tadi ada benarnya juga. Memang akan cukup panjang ceritanya kalau sampai anggota PJB itu meninggal dunia. Tapi kalau pukat itu tidak segera disingkirkan, apa kita bisa berangkat dari sini?" tanya Chris akhirnya dengan nada suara yang mulai melemah. "Itu bisa kita pikirkan nanti. Karena kalaupun pukat itu berhasil disingkirkan, kita tetap saja tak bisa bergerak dari sini. Anda lihat sendiri kabut di sekeliling masih sangat tebal, jadi saat ini kita cari aman dulu," sahut Feby menjelaskan. Baiklah kalau begitu. Saya perintahkan dia naik dulu," ucap Chris akhirnya mengalah. Lalu hanya beberapa detik setelah anggota PJB tadi naik, air tempatnya berada tadi mendadak bergolak mengerikan
Jelas betul itu menunjukkan jika ada sesuatu yang besar tengah berenang di sana. Hampir saja kamu dimangsa ikan tapah, bisik Feby pada si anggota PJB tadi dengan pelan. Ya tentu saja membuatnya langsung shock akibat ketakutan. Sementara itu ketika mereka sedang sibuk menenangkan si anggota PJB tadi, Ropi yang sendirian berada di haluan kapal tiba-tiba melihat beberapa sosok misterius muncul dari dalam kabut. Sosok-sosok itu masih belum bisa dipastikan milik siapa, bisa milik manusia ataupun bisa juga binatang buas, tapi yang pasti mereka semakin lama semakin dekat ke arah kapal dan tentu saja sambil terus-menerus mengeluarkan suara gemuruh yang semakin keras. Di sisi lain, malam kian larut dan bertambah dingin, tapi suasana desa Batuah semakin menegangkan saja. Dan hilir mudik warga yang ingin berobat ke tempat Rifki semakin bertambah banyak sebab hanya tempatnya saja yang menjual obat-obatan. Tapi walau warga sedang sangat membutuhkannya, Rifki justru tak berani keluar dari rumah Pak Kades. Ia masih ketakutan dengan kejadian yang terjadi di rumahnya dan sampai saat ini pun rumahnya masih terjadi keributan yang sedang ditangani oleh Pak Hansip, Reno, dan Yaru. Sebenarnya apa yang terjadi di rumah kamu? Apa karena kamu salah kasih obat? Tanya Pak Kades dengan hati-hati karena Rifki tampak masih terlihat shock dan trauma. Rifki, kamu bisa dengar saya? Tanya Pak Kades lagi karena Rifki masih belum juga mampu menjawab apa-apa, tapi malah semakin melongo dan menatap lurus ke depan. Maaf Pak Kades, tampaknya Rifki masih belum bisa diajak berinteraksi. Bagaimana kalau sebaiknya kita periksa langsung ke rumahnya saja? Bisik Pak RT menyarankan. Tunggu dulu, katanya penyakit itu cepat menularkan. Jadi apakah tidak akan berbahaya kalau kita ke sana? Iya juga ya, tapi menurut spekulasi Yaru dan Reno, penyakit para warga itu hanya bisa menular pada warga lain yang ternaknya sama-sama mati gara-gara makhluk misterius itu saja. Tidak menular dengan yang lain. Buktinya Yaru, Reno, dan Rifki tidak tertular kan? Tapi itu kan spekulasi mereka saja. Kita belum tahu kepastiannya. Jadi untuk lebih jelasnya kita tunggu saja dulu laporan dari Yaru dan Reno. Mereka tadi sudah saya perintahkan untuk berkeliling dan wajib lapor dalam 1 jam. Baiklah Pak Kades, kalau begitu kita tunggu saja kabar dari mereka. Iya, jadi untuk sekarang ada baiknya kita selidiki dulu beberapa warga yang di sekitar sini untuk mengetahui apakah mereka juga sakit atau tidak. Dan kita juga harus selidiki apakah benar ini ada hubungannya dengan ternak mati serta makhluk misterius itu atau tidak. Pungkas Pak Kades mengakhiri. Baik, saya setuju Pak. Anggap Pak RT mengerti. Kalau begitu mari kita berangkat sekarang. Mari Pak. Dan sementara itu pada saat yang bersamaan Reno dan Yaru yang berada jauh di desa itu mulai kewalahan mengurus warga yang sakit, yang semakin lama semakin banyak dan menular sangat cepat. Yaru, sebaiknya kamu beri tanda peringatan bahaya. Aku sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa. Mereka benar-benar berubah menyeramkan. Pakik Reno sembari berlarian dari dalam salah satu rumah warga dengan baju dan celana yang robek serta penuh luka. Baiklah, tapi memangnya apa yang terjadi di sana? Sahut Yaru ikut-ikutan panik. Pokoknya menyeramkan sekali. Jadi aku harus lapor Pak Kades sekarang juga. Dan kamu, sebaiknya kamu juga segera pergi sekarang ke pos ronda untuk memperingatkan warga. Baiklah, tapi bagaimana dengan mereka di dalam sana? Duh, jangan banyak tanya Yar. Situasi sekarang sedang gawat. Jadi cepat pergi sana. Iya, baiklah. Kalau begitu aku pergi sekarang. Iya, cepatlah. Lalu dengan sama-sama membawa perasaan ketakutan, kedua hansip tersebut segera berpisah dan melaksanakan tugas masing-masing. Yaru hanya perlu waktu 5 menit untuk sampai ke pos ronda dan membunyikan kentongan, dan ia pun juga sempat membantu warga yang sakit yang terlihat berkeliaran di jalan untuk dibawa pulang ke rumahnya masing-masing. Tapi Reno sialnya dia malah terjebak di antara beberapa warga sakit
yang mulai turun ke jalanan pula, tapi bedanya para warga tersebut terlihat beringas dan mulai memburu Reno. Sontak saja hal ini segera mengingatkannya dengan film zombie yang ia beli dari penjual kaset DVD bajakan kemarin. Jadi sudah biasa dibayangkan betapa shock dan kagetnya Reno saat itu. Ia tak punya pilihan lagi selain berputar arah untuk menyelamatkan diri, walau celananya yang sempat robek tadi mulai terasa longgar dan akhirnya melorot cepat. Di sisi lain, beberapa puluh menit berlalu, akhirnya kabut yang menyelimuti kapal berisi rombongan Dr. Lisa itu semakin lama semakin tebal dan pekat saja. Bahkan mereka yang duduknya dalam jarak 1 meter dengan lainnya hampir saja tak bisa saling melihat. Ini benar-benar pengalaman luar biasa dan sangat membingungkan bagi semua yang ada di kapal itu. Mungkin baru kali ini dalam hidup mereka berada dalam kabut sepekat itu. Dan pada saat mereka sedang kebingungan, mendadak terdengar suara yang tidak diketahui dari mana sumbernya. Naun haut mitah daerah kami mahi itah purumisi. Jadi pakai peganti ni isa teka naun payung enci kami. Kalian telah melintasi kawasan kami dengan tanpa izin. Maka sebagai penggantinya salah satu dari kalian akan kami bawa. Seru suara misterius itu dengan keras yang tentu saja menggunakan bahasa daerah yang hanya dimengerti oleh Ropi dan Feby. Bagaimana ini, Vi? Suara siapakah itu? Tanya Feby dengan tegang. Aku juga tak tahu, Bi. Kita tak bisa melihat mereka. Sahut Ropi dengan kebingungan pula. Apakah kita harus menuruti permintaan mereka? Inilah yang membingungkanku. Memang benar kalau sesuai hukum adat kita, siapapun yang melanggar batas wilayah suku lain dengan tanpa izin maka begitulah peraturannya. Hanya saja untuk kali ini semua terasa janggal. Sebab peraturan seperti itu hanya berlaku jika kita melanggar suatu pantangan, merusak tanah, mencemari sungai atau menebang hutan mereka. Nah, sedangkan kita di sini hanya melintas saja. Jadi kita tidak ada merusak atau melanggar pantangan apapun juga kan? Kamu benar sekali. Jadi artinya pasti ada kesalahpahaman di sini. Iya, aku rasa pun begitu. Dan, wahai, cepat serahkan salah satu dari kalian. Jangan sampai kami membawanya dengan paksa. Seru suara misterius itu lagi yang membuat semua yang berada dalam kapal itu semakin gugup dan ketakutan. Baiklah. Mau tidak mau, kita harus mencoba berinteraksi dengan mereka, ucap Ropi akhirnya sambil menghembus napas panjang. Lalu dengan sikap sopan, Ropi kemudian bertanya perlahan-lahan, siapa kalian? Dan memangnya apa pelanggaran kami? Kami penguasa wilayah ini. Kalian telah membuat sungai di wilayah kami ini tercemar. Sahut suara misterius itu dengan lantang. Tercemar? Tercemar bagaimana? Tanya Ropi lagi tak mengerti. Supaya kalian mengerti, kami berikan kesempatan untuk mengetahui penyebabnya. Sekarang periksa saja satu persatu anggota kalian untuk mengetahui kesalahan apa yang mereka lakukan. Sahut suara misterius tadi yang membuat Ropi dan Feby langsung bergegas menanyakan seluruh anggota rombongan seperti yang diperintahkan oleh suara misterius tersebut. Pertama kali yang mereka tanyai adalah si Chris, sebab pria ini yang paling mencurigakan gerak-geriknya. Namun karena tak menemukan kesalahan apapun, maka pemeriksaan berlanjut hingga akhirnya sampai di Dr. Lisa. Apa Bu Dokter ada melakukan sesuatu yang tanpa sengaja melanggar pantangan di wilayah ini? Tanya Ropi perlahan. Saya rasa tidak ada, Kak. Sahut Lisa yakin. Kalau begitu memang benar-benar ada kesalahpahaman di sini. Jadi mau tidak mau saya harus melawan mereka. Ucap Ropi akhirnya setelah yakin kalau semua anggota rombongan memang tak ada yang melakukan pelanggaran. Kemudian sambil berkecak pinggang, Ropi sengaja mengatur posisinya sedemikian rupa agar tak ada halangan bagi mandaunya nanti bila ingin terbang atau dipergunakan secara manual. Dan setelah yakin dalam posisi siap tempur, maka ia mulai berniat membentak dan menantang pemilik suara misterius itu.
Namun sebelum hal itu terucap, mendadak Lisa berseru, "Tunggu dulu Kak, ada sesuatu yang harus saya beritahukan." "Ada apa Bu Dokter?" "Jadi begini Kak, saya kan membawa obat-obatan. Lalu tanpa sengaja obat-obatan itu ada yang jatuh ke sungai." "Lalu kenapa kalau obat-obatan itu jatuh? Kan cuma obat-obatan saja," celetuk Chris ikut-ikutan. "Masalahnya obat-obatan yang jatuh itu adalah jenis obat keras dan berdosis tinggi, Chris. Menyadari cukup banyaknya yang terjatuh meskipun dampaknya tidak terlalu besar, namun cukup untuk mencemari sungai dan radius beberapa meter dari titik obat-obat itu berada." Begitu ya. Terus kenapa bisa jatuh sih sayang?" tanya Chris lagi dengan nada suara yang sedikit menunjukkan kekhawatiran. "Tadi tasku robek terkena paku di kapal ini." Tapi jelas sudah kalau dalam hal ini kamu tidak sengaja kan? Jadi tak ada yang perlu dikhawatirkan," tukas Chris dengan yakin. "Tapi bagi mereka tidak semudah itu Pak. Sengaja atau tidak itu tetap ada konsekuensinya," ucap Ropi menjelaskan. "Konsekuensinya apa lagi sih?" "Kita semua harus mempertanggungjawabkannya." "Mempertanggungjawabkan bagaimana?" "Biar saya bicarakan dulu dengan mereka," pungkas Ropi sembari buru-buru kembali ke haluan kapal untuk berunding dengan para pemilik suara misterius tadi. Tapi walau sudah menjelaskan duduk perkaranya, ternyata para pemilik suara misterius itu tetap pada keinginannya. Mereka tetap ingin membawa siapapun yang melakukan pelanggaran walaupun itu dilakukan dengan tidak sengaja. Hal ini jelas saja membuat Lisa jadi ketakutan setengah mati, dan seluruh anggota rombongan pun tak ada yang tak rela kalau dokter cantik dan baik hati itu dibawa. "Kita tak bisa membiarkan ini terjadi, kita harus melakukan sesuatu," sentak Ropi sembari melepaskan ikatan mandonya dari pinggang. "Memangnya apa yang akan kita lakukan?" tanya Pebi tak mengerti. "Kita akan lawan mereka." "Melawan? Bagaimana kita bisa melawan, Vi? Kita saja masih belum bisa melihat sosok mereka." "Mata kita memang tak bisa melihat mereka, tapi ini yang bisa melihat mereka," sahut Ropi sembari menunjukkan mandaunya. "Caranya? Aku akan biarkan mandau ini terbang mencari sasarannya sendiri." "Baiklah, aku serahkan semuanya kepadamu, Vi." Lalu setelah memberikan keleluasaan bagi mandau tersebut untuk melesat sendiri dari sarungnya, keanehan tak terduga pun terjadi. Ya, ternyata mandau tersebut tak menunjukkan tanda apa-apa. Jangankan terbang, bergerak sedikit saja pun tidak. Kontan saja hal ini membuat Ropi menjadi bingung dan heran. "Ada apa dengan mandaunya ya?" gumam Ropi dengan panik. "Mandau itu tidak akan bisa apa-apa karena kesalahan memang ada pada pihak kalian," sentak suara misterius tadi tiba-tiba yang membuat Ropi maupun Pebi jadi tertegun tak berdaya. Mereka sadar jika kini hanya diberikan satu pilihan saja, yaitu menyerahkan Dokter Lisa. Dan sementara itu, jika rombongan Dokter Lisa sedang dilanda dilema berat, pada saat yang sama juga Bapak Kepala Desa Batuah pun sedang dilanda dilema pula. Tapi bedanya dilema Pak Kades justru datang dari penjelasan Rifki, Reno, dan Yaru. Saat itu Yaru dengan yakinnya mengatakan kalau warga yang sakit itu tidak ganas dan berbahaya. Tapi Rifki dan Reno justru yakin dan berani bersumpah jika warga yang sakit itu kini berubah ganas dan menyeramkan. Jadi dengan penjelasan dan pernyataan yang berbeda ini, Pak Kades pun bingung harus percaya dengan perkataan siapa. Kalau begitu tak ada jalan lain lagi Pak, sebaiknya kita periksa dan cek sendiri saja," ucap Pak RT akhirnya menyarankan. "Saya setuju Pak RT, kalau begitu ayo kita datangi satu persatu rumah warga yang sakit itu," sahut Pak Kades dengan cepat. "Baik Pak Kades." Lalu dengan hanya ditemani oleh Yaru saja, mereka segera berangkat menuju rumah warga yang sakit, sedangkan Reno dan Rifki tetap saja kokoh tak mau ikut karena ketakutan, apalagi bayangan adegan film zombie yang sempat mereka tonton kemarin terus-menerus melintas di otak mereka. 15 menit berlalu, akhirnya rombongan Pak Kades sampai juga di rumah salah satu warga yang sakit, dan setelah mengetuk pintu serta mengucapkan salam, mereka segera dipersilahkan masuk dan memeriksa siapa saja yang sedang sakit.
Dan persis seperti yang dijelaskan oleh si Yaru, mereka sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda perubahan apapun. Mereka justru terlihat lemah dan tak berdaya, jadi sangat tidak mungkin kalau mereka sempat berubah ganas dan memburu orang lain seperti perkataan Reno dan Rifki. "Memangnya apa yang kalian rasakan?" tanya Pak Kades memulai berbicara kepada sang kepala keluarga. "Kami sakit, Pak, dan badan kami juga terasa lemah sekali. Tapi kadang juga terasa sangat panas, hingga kami ingin sekali berada di luar rumah untuk mendinginkan badan," sahut sang kepala keluarga tadi mewakili keluhan seluruh anggota keluarganya yang lain. "Apakah Bapak juga merasa mual?" tanya Pak Kades lagi. "Iya, Pak, mungkin itulah yang membuat badan kami jadi lemah." Jangan-jangan ini semua gejala keracunan." "Keracunan?" "Iya, mungkin kalian ada memakan atau meminum sesuatu yang aneh-aneh." "Tidak ada, Pak." "Bapak yakin? Coba Bapak ingat baik-baik. Siapa tahu ada makanan atau minuman tak biasa yang Bapak keluarga konsumsi dalam beberapa hari ini," ucap Pak Kades mendesak. "Benar, tidak ada, Pak. Tapi kalau boleh tahu, apakah Bapak sekeluarga ada memakan daging ternak yang mati oleh makhluk misterius itu?" tanya Pak RT ikut menambahkan pula. Sebentar Pak RT, saya ingat-ingat dulu." "Oh iya Pak, saya ingat. Kemarin kami ada ikut memakan daging kambing miliknya Pak Andri." "Oh ya, jadi kalian ada memakan daging dari ternak yang mati itu?" "Iya Pak, tapi itu 2 hari yang lalu dan hanya sedikit saja." "Wah, jadi spekulasi kami ada benarnya Pak Kades. Ternyata penyakit mereka ada hubungannya dengan ternak-ternak mati itu," sentak Yaru histeris. "Iya, tapi kita tidak boleh langsung menyimpulkan begitu saja. Kita harus tanya juga warga yang lain," sahut Pak Kades buru-buru. "Saya juga sependapat dengan Pak Kades. Kita harus kumpulkan semua keterangan dari warga dulu. Kita tidak boleh sembarangan menyimpulkan atau berspekulasi seenaknya saja dalam kasus seperti ini. Kamu lihat sendiri kan, si Reno dan Rifki malah memberikan keterangan yang bukan-bukan dan tak sesuai keadaan," timpal Pak RT pula menyetujui dan sekaligus menasihati si Yaru. "Iya Pak, saya mengerti, dan saya juga tidak akan seperti Reno dan Rifki yang tergila-gila dengan film zombie itu." "Baiklah kalau begitu, sekarang kita segera datangi rumah warga yang lain. Kita coba dengarkan penjelasan mereka, apakah mereka sakit itu gara-gara sebab yang sama atau tidak." Tukas Pak Kades akhirnya mengambil keputusan. "Iya Pak Kades." Lalu setelah memasang rencana dan memastikan kalau semuanya baik-baik saja, mereka segera beranjak menuju rumah warga yang lain. Namun sebelum mereka sampai ke rumah warga yang lain, mendadak seorang pria yang merupakan warga desa Batuah juga berlarian ke arah mereka dengan wajah yang sangat ketakutan. "Ada apa Milino? Kok tampak gugup dan ketakutan begitu?" tanya Pak Kades heran ketika pria tadi kini sudah bergabung bersama mereka. Anu Pak Kades, itu sahut si pria tadi dengan napas yang tersengal-sengal dan hampir tak mampu berbicara. "Sebaiknya Pak Milino tenang dulu, tarik napas perlahan dan bicara pelan-pelan," ucap Pak Kades sembari mengusap-usap pundak si pria tersebut. "Jadi begini Pak Kades, tadi saat saya pulang dari memancing belut, saya kebetulan lewat pemakaman. Lalu kemudian tanpa sengaja saya melihat sosok mencurigakan yang berkeliaran di sana, dan setelah saya coba perhatikan ternyata dia sedang menggali makam dan lalu kemudian bersambung."